Shalom, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, yaitu dari kitab Wahyu pasal 13. Ya. Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Wahyu pasal 13 ya, dari ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Salam. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 13. Ya. Kitab Wahyu pasal 13 berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari bumi. Yaitu berbicara tentang antikris dan nabi palsu, ya, yang akan muncul pada akhir zaman. Ya. Jadi Wahyu 13, ya, angka 13 sudah dikenal oleh banyak orang yang identik dengan sesuatu yang tidak baik, yang tidak bagus, sehingga ada tempat-tempat yang tidak mau memakai angka 13. Dan di Wahyu 13 ini berbicara tentang antikris dan nabi palsu, ya. Oke. Nah, jadi di sini dalam Alkitab terjemahan baru ditulis yaitu tentang masa antikris, ya, dan tanda yang akan diberikan oleh antikris. Dan apa ciri-ciri dari tanda tersebut, ya, dari tanda antikris tersebut, apa ciri-cirinya, dan apabila ada ciri-cirinya, berarti itulah zaman antikris, atau pada masa antikris, atau pada masa akhir zaman, ya. Apa itu tanda-tandanya? Yang pertama, di ayat ke-16 dikatakan ia menyebabkan, ya, sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, menyebabkan, ya. Ada Alkitab terjemahan lain yang menulis memaksa, dan juga ada yang menulis dipaksa. Yaitu ada Alkitab TJI, yaitu Taurat, Zabur, Injil, menulis bahwa ia memaksa. Nah, di terjemahan baru ditulis menyebabkan, dan Alkitab ada terjemahan-terjemahan lainnya lagi, versi lain menulis memaksa dan dipaksa. Jadi artinya adalah ciri yang pertama dari tanda antikris atau pada zaman tersebut, yaitu pertama adalah memaksa. Ya, antikris akan memaksa semua orang, ya. Di sini bukan hanya besar aja, tapi juga kecil, termasuk orang kecil atau anak-anak kecil akan dipaksanya. Ya, karena ini Alkitab menulis bukan hanya besar atau orang besar, tapi juga ditulis kecil. Artinya dari semua golongan umur, dari anak kecil sampai orang besar akan dipaksanya. Dari orang yang kaya, orang yang berkuasa, orang yang berkedudukan, dan orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang lemah, ya, kemudian merdeka atau hamba. Hamba artinya bisa berbicara pembantu ataupun juga bisa berbicara budak. Pokoknya semua golongan manusia dari tingkat rendah, kecil, tua, muda, kaya, miskin, ya, dipaksanya untuk menerima tanda tersebut. Itu adalah ciri tanda antikris, ya. Tanda antikris mempunyai ciri yang pertama adalah memaksa, akan dipaksa. Jadi tanda ini adalah dipaksa, ya, bukan dari keinginan seseorang dia mau menerima ataupun dia tidak mau menerima, ya. Jadi dia dipaksa, yang mau menerima, yang tidak mau menerima dipaksa harus menerima. Dan itulah tanda antikris, ya. Kalau di dunia ada hal-hal tersebut, bisa berbicara tentang masa antikris atau zaman antikris atau tanda antikris. Jadi intinya yang pertama itu memaksa, ya, memaksa, ya. Ciri yang pertama adalah memaksa, artinya bukan pilihan seseorang, bukan kehendak seseorang, oh tidak mau, atau tidak bisa, atau alasan ini dan itu. Tidak ada seperti itu. Pokoknya harus diterima tanda itu. Itulah arti kata memaksa, ya. Jadi sifat antikris berbeda dengan sifat dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu tidak memaksa, ya. Tuhan Yesus tidak pernah maksa manusia atau malaikat untuk
mengasihi Tuhan, untuk percaya Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Ya, sehingga malaikat manusia diberi kehendak bebas. Bahkan malaikat atau manusia bisa jatuh dalam dosa, bisa berbuat dosa, bisa melanggar perintah Tuhan, dan bisa masuk ke dalam hukuman kekal, yaitu ke lautan api. Karena Tuhan tidak memaksa. Ya, kalau Tuhan memaksa, maka malaikat manusia semuanya aman di surga, dipaksa semuanya. Yang jahat jadi baik, yang iblis jadi orang baik. Nah, itu tidak bisa. Karena Tuhan tidak mau memaksa. Karena Tuhan ingin manusia atau malaikat makhluknya itu adalah dari hatinya, dari keikhlasan hatinya, dari kerelaan hatinya, bukan dari paksaan. Ya, kalau paksaan itu bisa berbicara kayak robot, dikontrol, diprogram, akhirnya dia melakukan seperti apa yang dikontrol atau diperintah atau ini program. Ya, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau menciptakan makhluk yang seperti robot, tapi Tuhan menciptakan makhluk yang sempurna, yang memiliki akal budi, yang memiliki kehendak bebas. Artinya Tuhan tidak memaksa. Ya, jadi sifat Tuhan berbeda dengan sifat iblis, yaitu Tuhan tidak memaksa, iblis memaksa. Makanya ini menjadi sifat antikris. Dia memaksa orang harus menerima tanda ini. Kalau orang tidak mau, tetap harus menerima. Jadi ciri yang pertama adalah tanda antikris adalah memaksa. Ya, bila ada barang tersebut di dunia di hari-hari ini dengan sistem memaksa, maka kita perlu hati-hati, perlu waspada. Ya, ini adalah ciri dari tanda antikris. Yang pertama adalah memaksa. Contoh, apabila ada seseorang sedang ke rumah orang dan kemudian dia tahu orang ini menyiapkan racun atau makanan buat dia di minuman, pasti dia tidak akan mau menerima minuman tersebut karena ada racun, karena dia mengetahui ada racun pada minuman tersebut. Artinya hati nuraninya atau kedalaman hatinya dia tidak mau, dia tidak ikhlas, dia tidak mau minum. Tetapi kemudian orang tersebut memaksa dia, mengancam dia, memanggil orang-orang untuk mengikat dia, untuk menahan dia, mengikat dia, dipaksanya. Tangannya ditahan, kakinya ditahan oleh orang-orang, diikat, kemudian mulutnya dibuka dan dipaksanya untuk minum air itu, maka dia akan minum air itu dan racun itu akan masuk ke tubuhnya dan itu bisa mencelakakan dia, walaupun hatinya tidak ikhlas. Nah, itu juga dengan seperti sistem antikris. Artinya tanda tersebut adalah suatu tanda yang berbahaya atau seperti racun yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh manusia. Artinya sesuatu yang berbahaya. Jadi itu harus dipaksa supaya racun itu bisa masuk ke tubuh manusia. Ya. Kemudian yang kedua, tanda dari antikris adalah suatu tanda. Alkitab menulis adalah tanda. Alkitab tidak menulis itu adalah microchip, itu adalah chip sebesar beras. Alkitab tidak pernah menulis itu. Tetapi Alkitab hanya menulis tanda. Jadi microchip atau chip sebesar beras ini adalah suatu tafsiran dari manusia. Tetapi Alkitab firman Allah yang hidup menulis itu adalah tanda. Apakah itu tanda? Kita bisa melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dijelaskan bahwa tanda itu pengertiannya seperti apa. Jadi tanda itu bisa juga berbicara microchip sebesar beras. Tapi juga bisa berbicara barang-barang yang lain atau benda-benda yang lain. Yang itu adalah tanda dari antikris. Ya. Jadi bukan microchip atau chip sebesar beras. Karena Alkitab tidak menulis seperti itu, tapi Alkitab menulis tanda. Artinya tanda adalah bisa microchip sebesar beras, tapi bisa juga bukan barang itu. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Karena teknologi zaman modern sekarang ini mengalami perkembangan, ya. Dari mengalami kemajuan. Contohnya seperti telepon yang hanya telepon kabel, kemudian ke HP yang hanya hitam putih, hanya bisa telepon SMS, sampai kepada HP yang bisa internet dan lain-lainnya. Artinya mengalami suatu perkembangan teknologi. Jadi walaupun ada microchip sebesar beras, dengan perkembangan waktu, microchip atau chip sebesar beras ini bisa berubah dengan teknologi yang lebih canggih lagi, bisa dengan barang yang lebih kecil lagi daripada hal tersebut. Karena teknologi manusia mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, seperti yang dikatakan dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir dikatakan bahwa
Daniel, sembunyikanlah kitab ini karena pada akhir zaman pengetahuan manusia akan semakin bertambah. Artinya pengetahuan manusia akan semakin bertambah. Jadi kalau sebutir beras ini microchip pada tahun sekian, kemudian berapa tahun kemudian, maka kemajuan manusia sudah mengalami perkembangan. Jadi tidak sebesar beras lagi untuk microchip itu, bisa lebih kecil lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena Alkitab tidak menulis tanda antikris ini adalah chip atau microchip. Tapi Alkitab menulis tanda antikris ini adalah tanda. Dan tanda ini bisa berbicara apa aja. Bisa chip sebesar beras, bisa chip seukuran apa, atau apapun juga. Yang pasti barang itu adalah tanda dari antikris. Dan kemudian cirinya adalah bahwa tanda itu akan ditaruh pada tangan kanan manusia dan pada dahi manusia. Pada tangan kanan artinya tangan. Pada dahi artinya kepala. Artinya tanda antikris ini akan ditaruh di tangan dan di kepala, di dahi, dan akan nampak itu tanda. Tanda itu akan nampak pada tangan kanan atau pada tangan, dan tanda itu akan nampak pada dahi atau kepala, dan tanda itu akan nampak. Itulah tanda antikris. Jadi kalau ada tanda di tangan kanan, di tangan, atau ada tanda di dahi, berhati-hatilah. Itu adalah bisa berbicara dari ciri tanda antikris. Jadi ciri yang kedua, tanda antikris itu adalah pada tangan kanan atau tangan dan pada dahi atau kepala. Dan itu tanda akan ditaruh pada tangan kanan atau tangan dan pada dahi atau pada kepala. Itu adalah ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga adalah tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Ciri tanda antikris yang ketiga itu tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Artinya kalau tidak punya tanda tersebut di tangan kanan, di tangan atau di dahi, maka manusia tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Tidak bisa beli barang, tidak bisa menjual barang, dan juga tidak bisa melakukan transaksi-transaksi yang lainnya. Artinya tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa melakukan transaksi-transaksi yang lainnya, karena tidak memiliki tanda tersebut. Jadi perlu diperhatikan, untuk ciri antikris, tanda antikris ini adalah, yaitu manusia kalau tidak punya tanda antikris, tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Kemudian yang keempat, ciri tanda antikris yaitu bahwa di dalam tanda tersebut ada suatu angka rahasia, yaitu angka 666, yaitu 6 3 kali. Jadi di dalam barang tersebut, di dalam tandanya antikris, di dalam barangnya antikris itu, di dalamnya ada suatu kode, yaitu 666. Jadi kalau ada suatu barang, di dalamnya ada kode 666, dan barang itu dimasukkan ke tubuh manusia, dan akan nampak di tangan kanan atau di tangan, dan akan nampak di dahi untuk mengurus, membeli, dan menjual, dan tanda itu juga akan dipaksa di dunia, maka berhati-hatilah, bisa jadi barang tersebut adalah tanda antikris. Dan bila barang tersebut adalah tanda antikris, maka manusia, umat Tuhan berada di masa akhir zaman. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Demikian ada 4 ciri dari tanda antikris. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.